الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu berusaha bersyukur kehadirat Allah. Allah menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar sehingga mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah dari keutamaan atau dari karunia Tuhanku, kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku menjadi orang yang bersyukur ataukah kufur. Maka kita semua sama diberikan nikmat oleh Allah. Yang membedakan kita adalah sikap, apakah kita bersyukur ataukah kita berkufur. Maka berbahagialah orang yang bersyukur dan celakalah orang yang kufur, karena Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam kehidupan ini banyak masalah yang seringkali membuat kita jatuh bangun, yang bisa merubah watak, karakter dan sikap kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari ujian Allah. Tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu mulus. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Maka berbahagialah mereka yang sabar, karena bersabar berarti bahwa kita tahan uji, kita tetap istiqomah, kita tidak kehilangan orientasi ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sabar. Sehingga sabar bukan berarti kita menyerah, kalah tanpa usaha. Bukan berarti bahwa kita putus asa karena dilarang kita berputus asa. Wala tayasu mir rohillah innahu la yayasu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu semua putus asa dari rahmat Allah, dan hanya orang yang kafirlah yang berputus asa. Oleh karena itu, marilah kita perkuat rasa syukur kita dan benteng rohaniyah berupa sabar itu, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang memperoleh al-falah wa sa'adah, memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemenangan fid dunya wal akhirah. Jamaah yang berbahagia, pelajaran selama kita melaksanakan ibadah dan amalan selama Ramadan, dan pelajaran selama kita semua mengalami Idul Fitri, dan apa yang terjadi hingga kini memberikan hikmah yang sangat besar, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah dinul insaniyah, adalah agama kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia,
Walaqad karramna bani Adam. Manusia diciptakan dengan struktur jasmaniyah dan rohaniyah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang apabila kita ikuti ajaran agama, syariah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwa kemanusiaan kita akan terjaga. Kemanusiaan yang betul-betul bernuansa fitrah, suci dari dosa, suci dari kerendahan, maka Idul Fitri kembali kepada fitrah itu. Kita kembali menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai manusia, wahai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk memberikan beban kepada engkau, untuk membuat kamu semua ini rekoso, merasa tersiksa. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan hanya peringatan bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ajaran Islam, keseimbangan inilah yang sangat penting, yang intinya adalah penghargaan terhadap kemanusiaan. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, begitu utamanya sholat, begitu besar pahalanya ketika kita istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama termasuk sholat ini, maka sebagian sahabat mengatakan, kalau demikian maka aku akan sholat terus, tidak akan tidur pada malam hari, aku akan sholat terus menerus. Maka Nabi mengatakan, janganlah engkau lakukan itu, li'anna li'ainika alaika haqqo, karena mata anda itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Jangan sampai menyiksa diri tidak tidur sehingga membuat engkau sakit, dan mata itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Demikian juga Nabi ketika mengajarkan besarnya keutamaan puasa, maka sebagian sahabat mengatakan, kalau demikian saya akan puasa terus menerus setiap hari, tidak akan jeda, terus berpuasa. Maka Nabi mengatakan, janganlah engkau lakukan itu, li'anna libatnika 'alaika haqqo, karena perutmu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Karena itulah ajaran puasa ini, Ramadan penuh 1 bulan, dan kemudian tidak boleh puasa di bulan 1 Syawal, dan kemudian disunnahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Selebihnya kita berpuasa setiap Senin dan Kamis atau puasa Daud. Itu semua menunjukkan bahwa kita dilarang untuk berpuasa terus menerus. Nabi Muhammad SAW mengajarkan betapa indahnya ketika Al-Quran mengajarkan kita di dalam berinfak, di dalam membelanjakan harta kita. Termasuk orang yang dicintai oleh Allah, hambanya yang soleh adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang baik, ibadur rahman, yang memiliki ciri antara lain yaitu orang yang apabila menginfakkan harta bendanya, mereka tidak berlebih-lebihan sehingga semua harta diberikan kepada orang lain atau diberikan untuk kepentingan umum, sehingga dia jatuh miskin dan kemudian tidak mampu menolong orang lain karena harta bendanya telah dihabiskan. Dia menjadi orang yang hidupnya tergantung kepada belas kasih orang lain. Tetapi juga dilarang kita bakhil, lam yakturu, tidak bakhil, sehingga
apa yang dimilikinya tidak memiliki makna sosial. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan nasib orang lain. Ajaran keseimbangan inilah yang berintikan kemanusiaan, menghargai bahwa sesungguhnya manusia itu sangat mulia dan harus dimuliakan. Jamaah yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang datang melaporkan kegagalannya di dalam berpuasa 1 hari karena telah melakukan larangan yang dilarang oleh Islam ketika melaksanakan ibadah puasa. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu engkau harus mengganti puasa. Maka orang tersebut mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah untuk berpuasa sekian puluh hari lamanya untuk menggantikan 1 hari tidak berpuasa itu. Kemudian Rasulullah, kalau begitu engkau membayar fidyah, memberikan sedekah kepada para fuqara dan masakin. Maka orang tersebut menyatakan, di desa ini tidak ada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah. Kalau begitu engkau harus memerdekakan budak, apalagi memerdekakan budak dengan harta benda yang cukup banyak, maka tidak mungkin aku lakukan itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu maka gunakanlah harta benda yang semestinya untuk orang fakir dan miskin itu untuk menghidupi engkau. Inilah ajaran Islam yang sangat mulia. Di dalam masyarakat sekarang ini banyak orang yang kagum terhadap ajaran Islam tentang kemanusiaan. Tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang ateis, orang-orang yang menamakan dirinya sebagai humanis. Mereka sangat perhatian terhadap nasib manusia yang lain. Mereka suka menolong orang lain. Mereka memiliki empati dan simpati yang besar kepada orang lain, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia, yang suka menolong dan tidak pernah mengganggu orang lain. Tetapi sayangnya hanya aspek kemanusiaan itulah yang diambil dalam sikap hidupnya, tanpa keyakinan atau tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam dua-duanya harus diambil. Ajaran tentang kemanusiaan adalah sangat penting, tetapi ajaran tentang ketuhanan atau tauhid itu juga menjadi sangat penting. Sebab tanpa iman, maka apa yang kita lakukan hanya punya dampak duniawiyah, hanya punya dampak masa kini saja, tetapi tidak berbekas ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Kalau kita melaksanakan satu perbuatan yang nampaknya baik secara kemanusiaan, tetapi tidak atas landasan keimanan kepada Allah, bukan ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka a'maluhum kasarabin, amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana yang hanya terlihat pada saat ini, tetapi ketika kita dekati, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, maka kita tidak akan menemukan apa-apa. Mudah-mudahan ajaran Islam tentang kemanusiaan dan ketuhanan ini benar-benar kita resapi, sehingga amalan selama bulan Ramadan ini memberikan bekal yang positif, memberikan dampak yang sangat kuat terhadap kehidupan kita pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita serta menerima amal ibadah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, waqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita serta menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nur cahaya ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik menurut Allah. Apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang terbaik menurut Allah, sehingga apa yang kita inginkan adalah keinginan yang juga terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan itulah maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min syarri masta'adzaka ibadukas shalihun. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.